Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikul Solihin, NPM 10221244 dari kelas B S1 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan wafatnya Rasulullah SAW dan para khulafaul rasyidin untuk memenuhi evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Wafatnya Rasulullah SAW, yaitu wafatnya Nabi Muhammad, menimbulkan krisis kepemimpinan. Kemudian tercipta kekhalifahan. Tertebarlah benih-benih yang kemudian menimbulkan munculnya dua golongan besar Islam, yaitu Sunni dan Syiah. Sebagian besar masyarakat yakin bahwa Muhammad tidak menunjuk seseorang mengganti dan menerima pemilihan kekhalifahan oleh para sahabat senior Nabi. Kekhalifahan adalah kepemimpinan politik masyarakat tanpa menyatakan diri sebagai rasul. Ada juga sekelompok kecil yang yakin bahwa Muhammad telah menunjuk Ali. Bagi para pengikut Ali, kepemimpinan dari keluarga Rasul. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, timbullah kepemilihan khalifah. Khalifah tradisi suku mereka peninggalan Nabi Muhammad. Mereka berkumpul di sebuah tempat bernama Sakifah Bani Saida. Mereka adalah para pemimpin suku dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang terkemuka untuk memastikan siapa yang mengambil inisiatif pertemuan itu. Kekhalifahan pertama yaitu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama yang paling terpercaya serta membantu Nabi Muhammad SAW yang sangat setia. Selama 6 bulan yang pertama dari masa pemerintahannya, Abu Bakar adalah orang yang cermat dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin khalifah. Bahkan Abu Bakar Siddiq mengatakan kebenaran kepada orang berkuasa adalah sahabat setia, sedangkan yang menyembunyikan adalah pengkhianat. Dalam pandanganku, yang kuat dan yang lemah sama, dan aku ingin menegakkan keadilan bagi keduanya. Sepanjang aku patuh kepada Allah dan Rasul, dan jika aku mengabaikan hukuman-hukuman Allah dan Nabi-Nya, aku tidak akan berhak mendapat dukungan kalian sampai saat ini yang berdiri dan dipercayai oleh para sahabat menjadi khalifah. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendapatkan kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam satu forum musyawarah, tetapi penunjukan atau wasiat dahulu Abu Bakar. Abu Bakar menyatakan bahwa yang telah menunjuk Umar bin Khattab supaya menjadi penggantinya sepeninggalannya kelak. Sesuai dengan pesan tersebut, sehingga Abu Bakar Umar bin Khattab dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu bait umum dan dikemukakan di Masjid Nabawi. Nama Umar adalah nama yang besar sesudah Nabi Muhammad. Dalam zaman permulaan timbullah Islam, dia sangat dihormati oleh pujangga-pujangga Islam karena keadilan dan kesederhanaan. Khalifah Umar dianggap sebagai penjelmaan
dari segala tabiat baik yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman sebagai seseorang negarawan yang mampu melihat jauh ke depan, merasa terpanggil untuk membuat sesuatu demi kepentingan negara. Utsman harus berjuang keras untuk menyelamatkan kelangsungan hidup negara yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dan dibina oleh kedua pendahulunya. Untuk itu diperlukan adanya kesatuan langkah yang terkoordinasi demi kewibawaan pemerintah yang harus ditegakkan. Diketahui bahwa perluasan wilayah Islam yang terjadi dalam waktu yang relatif cepat, sehingga perubahan-perubahan dalam masyarakat Arab terjadi secara cepat. Sementara itu, cepatnya terjadi perubahan-perubahan ini memberi pengaruh tersendiri bagi dalam masyarakat, bahwa ada prestasi tertinggi yang dicapai Utsman, yaitu berhasil dihimpun dan distandarkannya Al-Quran semasa pemerintahannya. Islam terbesar luas ke daerah-daerah yang jauh, yang dihuni oleh berbagai bangsa yang perbedaan mengucapkan dan dialek. Setelah kekhalifahan Utsman bin Affan, lalu mereka para sahabat tuh mendesak Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun sendiri dia menolak desakan dan menanyakan di mana Halab Jubar dan saat mereka yang berhak menentukan tentang siapa yang harus menjadi khalifah. Padahal Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang yang sangat jenius dan dia menempati posisi yang unik sebagai intelektual terbesar di antara para sahabat Nabi Muhammad. Sebagaimana Aristoteles, dia juga dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan Islam. Sah Waliullah atas nama Imam Hambali pernah memuji intelektual Ali yang setinggi sebagai akibat didikan yang diberikan Nabi Muhammad. Kenyataan ini dikuatkan Nabi Muhammad yang pernah mengatakan, "Aku menjadi gudang ilmu pengetahuan, sedangkan Ali menjadi gerbangnya." Ali juga seorang hafiz Quran, hafalan Al-Quran dan penafsiran yang berkualitas tinggi. Dan Ibu Abbas menganggapnya. Jadi untuk kesimpulannya, bahwa ketika Ali menjadi khalifah, keadaan sudah berubah secara drastis, sehingga walaupun dia berusaha keras mengembalikan ajaran kesederhanaan Islam awal dan membangun masyarakat yang adil, tidaklah membuah hasil. Pada akhirnya dia terbunuh. Seperti dua khalifah sebelumnya, dikatakan bahwa kegagalan Ali mengendalikan semua kawasan yang berada di bawah kekuasaan bukan semata karena kegagalannya, tetapi semua sistem kekhalifahannya telah menyimpang seperti hal pemerintahan sebelumnya. Ia juga dibangun di atas kepentingan kelas dan perebutan kekuasaan, yaitu sebuah pemerintahan yang di dalamnya sebagian kelompok didominasi dan dieksploitasi oleh kelompok kecil yang dominan. Di samping itu, misi pemberontakan yang dimulai dengan menentang rezim Utsman
dengan tujuan untuk mempertahankan kemurnian, toleransi, dan keadilan, kekhalifahan Islam, dan menghapus kepentingan pribadi, pembangkangan, dan kejahatan. Sekian materi yang kami bisa sampaikan terkait dengan wafatnya Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.